Kadang bertengkaran gimana atau bertengkar Pak? Jadi kadang-kadang nggak waktu seminggu sebelum kejadian tuh ada yang agak besar sih. Waktu itu Ayori sama Amel itu diam. Pak Yosef itu sambil dorong-dorongan Pak. Ada fisik lagi. Jadi saya masalah kembali lagi ke pengurus yayasan ya. Dihalang-halangi dan Pak Yosef dorong Bibi juga dorong Pak Yosef. Sehingga akhirnya Pak Yosef Saling dorong. Pak. Ada teriakan. Sehingga terjadi dorong-mendorong antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini sambil terdakwa berkata, yang bukan atas ke Amel atau meminta uang ke Amel. Pak Yosef itu sambil dorong-dorongan Pak. Ada fisik lagi. Jadi saya masalah kembali lagi ke pengurus yayasan ya. Salam akal sehat, salam kehidupan, salam sehat. Jadi akan pernah berkelakar istilahnya. 7 Kapolda silih bergantian lah di Jawa Barat ini, gitu kan istilahnya. Kasus ini tidak akan terang benderang kalau dia tidak masuk melalui ranah sekolah. Kan itu fakta. Sekarang Yosef kalaupun dia sudah menjadikan terpidana, ya kasus ini belum terang benderang. Kan itu maknanya apa? Nanti dia kalau ada kasus ini dipisah antara dugaan ranah korupsi dengan umum, ini nggak nyambung kalau dalam analisa AK. Kenapa? Sekali lagi, Amel, Ibu Tuti bendahara yayasan dan bendahara sekolah. Fakta ada 2 DNA puntung rokok di sana orang sekolah. Ini kan fakta persidangan. Lalu tentang yang namanya uang 30 juta di TKP, perhiasan, emas dan sebagainya, tidak terungkap. Bahkan yang lebih menariknya, saksi fakta dari penyidik Pak Rizwan tidak dihadirkan. Ini kan yang kita lihat. Lalu sahabat-sahabat AK, ada yang menarik di sini dari keterangan Yoris di persidangan, kan, bahwa seminggu sebelum kejadian, kan gitu, seolah-olah, ya jelas seolah-olah, karena saksinya Amel, masa AK harus bertanya sama Amel? Yosef cekcok, dorong-dorongan. Ini mirip-mirip dengan cerita Danu. Yosef cekcok, dorong-dorongan masalah uang. Siapa saksi yang nggak ada? Begitu juga dakwaan JPU, nggak ada saksinya. Apakah ini copy paste dari siapa? Kita nggak tahu gitu. Tapi kalau kata Yoris itu seminggu sebelum kejadian, ini mirip-mirip dengan Danu cerita gitu. Masalah uang, cekcok. Silahkan lihat keterangan Yoris di persidangan itu. Seolah-olah ini cekcok masalah uang. Bapaknya begitu begini. Begitu juga nanti kalau kita masuk ke dana bos nanti ya. Kita bahas itu. Enggak semudah itu dana bos itu. Karena Agustus September tidak ada pencairan. Kenapa ada pengurangan murid? Padahal muridnya diduga banyak fiktif di sana. Kenapa dilakukan setelah Ibu Tuti dan Amel meninggal? Kenapa tidak dibahas tentang siplah? Belanja siplah itu, siapa yang punya CP dan sebagainya. Itu panjang, kecuali ini kasus nanti hanya masuk ke dalam siapa yang memakannya. Sama dengan ini kasus. Yang penting ada baju bercak, ada keterangan, simpulkan, beleduk. Hukum, ya kita nggak bisa mencari keadilan seperti ini kan. Karena diabaikan gitu. Apa salah? Tidak. Dan di sana tidak ada saksi. Danu itu tidak ada saksinya. Dia itu menyerah itu nggak bisa dikatakan menyerahkan diri karena saksinya apa? Alat buktinya sudah kuat. Puntung rokok itu sudah 2. Apa itu? Bukti surat, keterangan ahli, petunjuk dari gonggongan K9. Kan seperti itu. Ditambah lagi kalau dia mengaku jadi 4. Mana saksi Danu bahwa dia pelakunya? Nggak ada. Karena diduga BAP di awal yang menutup-nutupi Danu sudah terkunci. Model Waidah. Kan itu contohnya. Karena memang dari awal analisa Danu ini
tutupi sebagai pelaku. Jadi kalau dia menyerahkan diri itu dalam analisa akah, itu hanya trik taktik. Karena penyidik sudah paham. Dia punya 3 alat bukti, keterangan ahli, surat yaitu hasil DNA, 3 yaitu petunjuk dari K9. Kan kalau dibongkar habis, tinggal nyari keterangan saksi. Tapi karena ada intrik penyerahan diri, inilah yang terjadi. Yosef itu baru 2 keterangan ahli dan surat, sama dengan Kosasih. Dia punya puntung rokok di sana sama, tinggal aja yang menyebutkan saksi, selesai dia. Sehingga inilah yang terjadi kasus ini. Walau Yosef sudah diputuskan, ini yang terjadi. Begitu juga sahabat-sahabat akal. Nanti kita bahas tentang Yoris misalnya. Dia di awal mengatakan tidak tahu tentang uang, tentang Amel, dan segala. Di fakta persidangan dia tahu. Kan seperti itu sahabat-sahabat akal. Nah, mari kita dengarkan dulu potongan video ini. Dan bertengkaran gimana kalau bertengkar? Jadi kadang-kadang waktu seminggu sebelum kejadian tuh ada yang agak besar sih. Waktu itu Ayori sama Amel itu diam. Pak Yosef itu sambil dorong-dorongan, Pak. Ada fisik lagi. Jadi saya masalah kembali lagi ke pengurus yayasan ya. Kita diulang udah. Ya, jadi Danu kan disuruh keluar setelah ngambil golok. Siap. Ya, dengar percekcokan di dalam. Siap. Apa yang dicekcokan di dalam? Yang di dalam. Ya. Siap. Saya minta uang, Pak. Apa kalimatnya? Senang gitu. Bapak minta atas ke Amel. Oke, terus? Atas bibirnya tak tahu nih, Bapak tak ayah. Oke, setelah itu? Pas itu pas Danu lihat. Danu masuk nggak? Masuk. Ya. Langsung masuk setelah dengar itu. Iya. Nah, apa yang terjadi waktu setelah obrolan tadi? Ya pas Danu masuk, saya mau ke Amel, Pak. Oke. Minta uang. Terus? Setelah dihalang-halangi dan saya dorong Bibi juga dorong Pak Yosef. Sehingga akhirnya Pak Yosef Saling dorong. Pak. Ada teriakan nggak dari Bu Tuti pada malam hari itu? Tidak ada, Pak. Terdakwa cekcok mulut dan berselisih dengan korban Tuti Suhartini, di mana posisi terdakwa pada saat itu berada di ruang TV atau ruang makan sambil terdakwa berkata "Bani nyungkeun" atau ke Amel atau mau minta uang ke Amel. Kemudian dijawab oleh korban Tuti Suhartini, "Dia ayah Pak, nggak ada Pak." Sambil terdakwa berjalan dari ruang TV atau ruang makan mengarah atau menuju ke kamar Amelia Mustika Ratu. Namun dihalangi oleh korban Tuti Suhartini yang sambil menahan terdakwa dari depan. Sehingga terjadi dorong-mendorong antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini sambil terdakwa berkata, "Rek, yang bukan atas ke Amel atau mau minta uang ke Amel." Uang itu yang saudara kasih ke Pak Irwanto, uang dapat dari mana? itu uang gaji guru, Pak. Gaji guru, Pak. Iya, Ya. itu uang gaji guru. Iya. Kurang tahu. Pokoknya saya waktu itu sama Pak Rizwan, ini ada tas, terus ini ada uangnya, katanya itu. Jadi itu dia kasih uang uang PKP. Pak Rizwan. So hitung dulu sama Ayoris, segitu, pas Pak, segini, ya udah. Oke, habis itu. Jadi uang itu dan tas itu dikasih oleh Pak Rizwan Di ruang TKP di ini ya, di gitu. ke saudara. Terus saudara memberikan ke Pak Rizwan sama Pak Rizwan bareng mau ke Pak Irwan gitu.